Zikir adalah amalan yang agung di dalam Islam. Banyak ayat dan hadis yang menyebutkan keutamaannya. Namun, tidak semua bentuk zikir dibenarkan oleh syariat, terutama bila dilakukan dengan cara atau bentuk yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Salah satu praktek umum yang menjadi kontroversi adalah zikir berjamaah setelah sholat wajib. Biasanya dipimpin oleh imam dan diikuti jamaah secara serentak dan lantang. Kaum Salafi secara tegas menolak bentuk zikir seperti ini. Mengapa? Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa Salafi menolak zikir berjamaah setelah sholat. Zikir berjamaah setelah sholat adalah kegiatan di mana imam memimpin zikir secara keras dan diikuti oleh jamaah dengan suara yang keras pula. Kadang diselingi kalimat tertentu seperti ya Karim, ya Allah atau doa tambahan lainnya. Ini biasanya dilakukan secara berulang-ulang setelah setiap sholat wajib, seolah menjadi bagian dari tata cara sholat itu sendiri. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, prinsip Salafi dalam hal ibadah harus sesuai dengan sunnah. Salafi meyakini bahwa segala bentuk ibadah harus ada tuntunannya dari Nabi SAW. Jika tidak ada dalilnya, maka termasuk ke dalam kategori bid'ah dan tertolak. Dalam hal zikir, meski ibadah ini dilakukan dan dianjurkan, cara pelaksanaannya pun harus mengikuti sunnah. Tidak boleh direkayasa oleh diri sendiri. Di antara alasan-alasan Salafi menolak zikir berjamaah setelah sholat ialah: yang pertama, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Dalam banyak hadis yang sahih, Nabi SAW berzikir sendiri setelah sholat. Tidak ada satupun hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW memimpin zikir secara berjamaah, mengucapkan zikir dengan suara yang keras secara bersama-sama, menjadikan zikir berjamaah sebagai kebiasaan yang tetap. Rasulullah SAW apabila selesai dari sholat, beliau beristighfar 3 kali lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Hadis riwayat Muslim. Ini dilakukan secara pribadi, bukan bersama-sama. Yang kedua, teman-teman sekalian, tidak dikenal di zaman sahabat dan ulama salaf. Tidak ditemukan riwayat yang sahih bahwa para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali melakukan zikir berjamaah. Juga tidak dikenal oleh ulama tabi'in maupun imam mazhab yang besar di abad-abad awal Islam. Imam Malik ketika ditanya tentang zikir berjamaah setelah sholat, beliau menjawab, itu adalah perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan aku tidak menyukainya. Yang ketiga, teman-teman sekalian, zikir setelah sholat adalah sunnah, tapi dilakukan secara individu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, zikir setelah sholat adalah sunnah, tetapi tidak dengan cara berjamaah. Masing-masing orang berzikir sendiri sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Zikir bersama dengan suara yang keras dan serempak mengubah bentuk ibadah dari yang disyariatkan secara individu menjadi ritual berjamaah tanpa dasar. Yang keempat, bisa menyupai ritual yang ditetapkan tanpa dalil, yaitu tasyrik. Kalau suatu amalan dilakukan secara rutin dengan bentuk waktu dan tempat yang tertentu dan dianggap bagian dari agama, maka itu bisa menjadi bentuk tasyrik,
yaitu membuat syariat baru. Ini sangat bahaya teman-teman sekalian dan termasuk ke dalam kategori bid'ah. Salafi memiliki sebuah kaidah yang penting dalam hal ibadah, yaitu setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi padahal tidak ada penghalang untuk melakukannya, maka hal itu adalah bid'ah. Yang kelima teman-teman sekalian, potensi mengganggu kekusukan dan mengandung unsur riya. Zikir berjamaah dengan suara yang keras dapat mengganggu orang yang sedang berdoa secara pribadi. Bisa menimbulkan riya dan pamer, suara yang merdu dan semangat, menghilangkan keheningan dan kekusukan setelah sholat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, berzikirlah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk ke dalam orang-orang yang lalai. Quran surat Al-A'raf ayat 205. Teman-teman sekalian, di sini akan kita bawakan bantahan terhadap dalil pendukung zikir berjamaah. Mereka mengatakan zikir itu dianjurkan, jadi boleh dilakukan secara berjamaah. Maka kita jawab, benar, zikir itu dianjurkan teman-teman sekalian, tapi dengan cara dan bentuknya harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nabi tidak pernah memimpin zikir berjamaah setelah sholat. Mereka juga mengatakan niat kita hanya ingin memperbanyak zikir, bukan untuk ibadah yang baru. Maka kita jawab dengan mudah, niat yang baik tidak bisa menghalalkan cara yang salah. Semua bid'ah dimulai dari niat yang baik, tapi kalau tidak ada dalil tetap tidak boleh teman-teman sekalian. Mereka juga mengatakan di zaman Nabi belum ada namanya mikrofon. Sekarang kan kita lebih mudah berzikir bersama. Maka mudah saja kita jawab, zikir bukan soal teknologi teman-teman, tetapi soal tuntunan ibadah. Kalau memang zikir berjamaah itu disyariatkan, pasti Nabi melakukannya meskipun tanpa mikrofon. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan zikir berjamaah setelah sholat, baik dengan dipimpin maupun tidak ada asalnya dalam sunnah Rasulullah, itu termasuk ke dalam hal yang bid'ah yang harus ditinggalkan. Syekh bin Baz rahimahullah juga mengatakan zikir setelah sholat dilakukan oleh masing-masing secara pribadi, bukan secara berjamaah dengan suara yang keras. Ini yang sesuai dengan sunnah. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan zikir berjamaah setelah sholat termasuk dari perkara yang diada-adakan. Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Teman-teman sekalian, Salafi tidak menolak zikirnya, yang ditolak adalah cara berjamaahnya. Maka solusi yang diajarkan oleh pihak Salafi, setelah salam masing-masing orang membaca zikir sesuai dengan sunnah, yang seperti istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, berzikir dengan tasbih, tahmid, takbir, dan lain-lain. Semuanya dilakukan sendiri-sendiri dengan suara yang pelan atau lirih. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, zikir berjamaah setelah sholat tidak ada dalam tuntunan Nabi, sahabat maupun ulama salaf. Salafi menolak praktik ini itu dikarenakan tidak ada dalil mengubah bentuk ibadah dan berpotensi menjadi bid'ah dan tasyrik baru. Yang terakhir, bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka solusi Salafi ialah zikir dilakukan secara individu sesuai dengan sunnah yang sahih. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, zikir adalah ibadah yang luar biasa, tetapi harus sesuai dengan sunnah. Jangan sampai karena semangat ibadah kita justru jatuh ke dalam bid'ah yang merusak agama. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.